Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam, sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan, dimanapun Anda berada. Semoga Anda selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu hidup dengan penuh berkah. Amin. Ya, baik Anda yang di sini maupun Anda yang nanti mendengarkan rekaman dari talk show malam hari ini. Kita berjumpa kembali dalam acara talk show malam hari ini bersama Gema Kebijaksanaan. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan. Saya akan membacakan sedikit profil dari pembicara kita hari ini. Beliau lulus dari Universitas Andalas, jurusan biologi, kemudian melanjutkan di Institut Teknologi dan Bisnis sebagai Haji Agus Salim di Bukit Tinggi, Magister Manajemen. Kemudian riwayat pekerjaannya, wah ini sangat banyak sekali ini ya. Kalau saya baca ini bisa setengah jam lagi nanti ya. Awalnya mulai sebagai asisten dosen, kemudian berkembang menjadi konsultan, marketing konsultan. Sekarang ini menjadi seorang direktur dari CV Sehati Cipta Mandiri Bukit Tinggi. Kemudian juga beliau sebagai badan pengawas PEDAM ya. PDAM, perusahaan air minum, Pak. Ya, perusahaan air minum ya. Pimpinan dari Sehati Spot sampai sekarang, pimpinan Sehati Shop juga, pimpinan wilayah Sumbar PT Bintang Bumi Sumatera, juga sebagai komisaris PT Karya Utama Jim Batam, juga sebagai asesor retail nasional sampai saat ini. Jadi posisi beliau ini sangat banyak ini ya. Dan kegiatan organisasinya juga, wah ini juga sangat panjang sekali ya. Mungkin beberapa yang sekarang ini saja yang saya bacakan ini ya. Dari ketua komite, mulai dari ketua asosiasi, ketua komite SMA 5 Bukit Tinggi, ketua asosiasi pengusaha retail Indonesia, anggota Forum Pengembangan Ekonomi Kota Bukit Tinggi, sebagai wakil ketua umum KONI di Bukit Tinggi. Beliau juga adalah ketua umum Asosiasi Pengusaha Retail, kemudian ketua umum dari DPP IKA MIPA UNAT Universitas Andalas ya, juga sebagai wakil ketua umum DPP IKA UNAT Universitas Andalas, juga wakil Kadin Sumatera Barat. Wah, ini luar biasa. Baik, mari kita panggilkan ya, Bapak Rinaldi SSIMM. Wah, Assalamualaikum Pak Rinaldi, selamat malam. Selamat malam, Waalaikumsalam, Pak Ari, Ya, sahabat Gema ya. Kebijaksanaan, dimanapun berada, semangat malam. Semangat malam, ya. Semangat pagi aja Pak, biar semangat pagi. Baik Pak Rinaldi, wah ini hari ini saya senang sekali bisa berjumpa Bapak, dapat saudara baru dari Padang Bukit Tinggi, sangat jauh ini ya. Okay. Nah baik Pak Rinaldi, sebelum masuk ke dalam topik yang Bapak ingin bahaskan, mungkin kita bisa kenal lebih dekat dulu dengan Bapak. Boleh sedikit cerita gitu Pak Rinaldi, masa kecil Bapak gimana begitu Pak? Terus barangkali dari kecil apa pernah punya cita-cita sesuatu nggak gitu kira-kira? Nah, gimana kira-kira Pak Rinaldi? Jadi ini menarik nih Pak Hari. Saya waktu kecil itu ada beberapa cita-cita. Oke. Jadi saya itu kan tinggal di tepi sungai itu, sungai kecil di Kota Padang. Kalau Pak Ari ke Kota Padang kan ada Jalan Tamrin itu. Ah betul ya. Nah, Pak Ari arah utara. Nah, nanti bertemu sebuah kampung namanya Kampung Pinang. Oh. Nah, Kampung Pinang itu ada sebuah sungai. Namanya Banda Bakali, sungainya itu, Banda Bakali. Nah, saya lahir di sana 22 Februari 1967. Nah, kemudian SD di sana, SMP di sana, SMA di Padang ya. Kemudian kuliah. Nah, waktu SD itu saya pernah bercita-cita menjadi seorang dokter.
Oke, sebentar Pak Renaldi. Ini ada yang chat suaranya putus-putus. Ini siapa ini ya? Dari saya atau Pak Renaldi? Kalau Mas, suara saya kedengaran, Pak Ari? ya, saya sih jelas. Ya, Ini saya jelas. ya, Bu Desti, mungkin dari Bu Desti barangkali ya. Sinyal di tempat Bu Desti kali. Yang lain semua jelas ya? Oke, baik, semua bagus. Baik, baik, jelas. Oke, baik, lanjut Pak Renaldi. Maaf ya, terpotong Nah, sedikit. pernah jadi cita-cita itu jadi dokter, kan begitu. Bisa ngobat orang tua, kan begitu. Lalu dalam perjalanan, saya jadi kepingin jadi diplomat. Oh, oke. Nah, tapi pada kenyataannya setamat SMA itu justru ambil di biologi. Jadi Hmm, biologi ambil fakultasnya fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam kan gitu. ya, Nah, Pak Ari. Nah, ya. kemudian selanjutkan sedikit tahun 94 saya tamat kuliah ke Jakarta saya. Oh, Nah, sempat ke Jakarta ya? sempat ke Jakarta sempat kerja. Kerja Oh, di Jakarta saya sempat tes bukan tes, ngelamar di BPPT. Badan oh, Pengkajian dan Penerapan Teknologi, gitu Pak Ari. Nah, ya. lamaran saya itu di backup oleh Deputi Menteri, namanya Hmm, Pak Dodi Yudhistira, kan begitu. oke. Lalu lamaran saya masukkan, IP saya 3 lebih ya. Ya. Nah, BPPT ketika itu kan keren, ada Pak B.J. Habibie, ada Pak apa namanya, eh, Pak Mahfudnya di ISMI, kemudian ada Pak Wardiman, Menteri Pendidikan, kan begitu. Waktu itu keren Ya, itu, Pak. ya. Tepatnya pas posisinya BPPT itu di Jalan Tamrin itu, dekat Hmm, Kebun Sirih, gitu. oke, ya. Jadi seminggu lamaran saya itu nggak ada tanggapan dari pihak BPPT. Kemudian apa namanya, 2 minggu nggak juga. Sampailah sebulan tidak ada tanggapan. Kan Hmm, begitu Pak Ari. Nah, tentu saya bertanya-tanya, loh, hmm, kok tidak pernah ya ada panggilan atau gimana? Akhirnya saya bertemu dengan teman saya namanya Pak Nizar, panggilannya Ade, satu alma mater, dia kimia, saya biologi, kan begitu. Nah, saya tanya, Dek, kenapa lamaran yang saya masukkan nggak pernah dipanggil? Karena sudah sekian bulan kan? ya. Dia berbisik, Pak. Dia Hmm, berbisik. Dia panggil saya itu Eri, kan begitu. Panggilan kecil saya itu Eri, Pak Ari. oh, Pak Eri ya. Pak Eri. Eri. Ya. Ya, dia bilang, Heri, di sini yang menguasai BPPT itu adalah alumni ITB dan Hasanuddin. Hmm, Langsung menggelegar darah saya, Pak Ari, ketika hmm, mendengar itu. Apa yang terpikir, Pak Ari ya? ya. Suatu saat kalau saya punya link, saya akan berbuat untuk masyarakat. Nah, sekarang Hmm, saya buktikan saya hmm, menjadi pembicara di Gema Kebijaksanaan. Nah, kemudian saya juga tidak pernah berpikir bisa dipercaya menjadi ketua ini, ketua itu. Nggak pernah, Pak. Nggak pernah, sedikit juga nggak pernah. Dari kecil itu, dulu waktu kecil-kecil peresmian satu tempat apa namanya ibadah, ya. datang saja camat itu rasanya luar biasa betul lah. Nah, Hmm, itu. ya. Nah, sekarang diberi kepercayaan di level provinsi, bahkan di April Pusat, Pak Hari, Ya. Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, Hmm, saya juga dipercaya untuk apa namanya MOU dengan perguruan tinggi itu, termasuk juga nanti MOU dengan Hikmah Kebijaksanaan. Draftnya sudah sampai ke pusat itu. betul. Itu Bu Yuni luar biasa itu Pak Ari, mengupayakan bagaimana lembaga kita, Ya. yayasan kita ini MOU dengan Aprindo gitu. Kemarin sudah tanya ke pihak sekretariat, belum ada sinyal tanggal berapa. Saya berharap cukup di kantor DPP saja. Nanti mungkin Bu Yuni atau Pak Ari bisa ke sana MOU. Nah, ada Hmm, beberapa nanti yang mungkin kita bisa kolaborasikan, Pak. baik, Seperti itu. baik.
Kemudian perjalanan-perjalanan yang saya pikir sangat-sangat luar biasa itu, saya tetap bertekad semampu saya akan berbuat untuk masyarakat. Tidak pandang dia dari mana saja. Mau dari Arab kah, mau dari Turki kah, dari Indonesia kah. Nah, pada kesempatan ini saya sangat terhormat rasanya bisa menjadi narasumber, pembicara, kemudian hostnya juga sudah merupakan sahabat bagi saya. Tentunya begitu, Pak Ari. Iya, baik. Itu, Pak Ari. Luar biasa. Ini perjuangan Bapak bisa menginspirasi banyak orang gitu ya. Baik, kita mulai dengan slide Bapak ya. Saya share dulu ya, Pak ya. Iya, Mungkin Pak. ini topik yang bagus buat untuk teman-teman bisa tahu tentang topik yang Bapak ingin sampaikan. Oke, ini sudah terlihat jelas ya. Nah, ini Pak, keluarga. Betul, keluarga, Pak Ari. Oke, baik. Oke, yang ini ibu sebelah kiri. Nah, istri. ini Pak Ari, yang paling kanan, ini anak saya yang nomor 2, barusan lulus kuliah 23 September kemarin. Kemudian istri saya. Nah, ini kakak saya yang nomor 3, kakak tercinta ini. Oh, kakak ya. Oke, Ya, banyak merubah cara saya mensupport saya dari kecil sampai sekarang tetap mensupport nih Ibu Ii. Oh, Ibu Ii Panggilnya namanya. Uni Ii. Uni Ii, oke. Kemudian yang paling kecil, Yang Kiflan paling kecil. namanya. Oke. Nah, ini foto ini ada yang kurang satu, ini harusnya ada anak saya yang paling besar di sini, tapi tidak masalah. Oke, baik. Oke, nanti kita di Padang berjumpa ya, Pak. Siap, amin. Nah, saya senang Oke, sekali kalau bisa ketemu dengan Pak Ari, bisa kolaborasi dan bisa berlanjut kita, Pak Ari. baik, sama-sama, Pak. Senang. Baik, ini topik Bapak ya, bagaimana menjadi Ini topik kita malam ini menjadi generasi muda Indonesia yang berbudaya. Budaya itu apa? Adalah sebuah kreasi, sebuah ciptaan manusia yang bisa merubah dunia dan berkarya. Berkarya itu apa? Berkarya itu orang kan memandang membuat sesuatu yang besar, padahal tidak. Dengan berkarya, otomatis kita berinovasi. Dengan berinovasi, otomatis kita bisa bermanfaat untuk semua masyarakat dan mempunyai nilai ekonomis. Begitu, Pak Ari. Baik. Ya. Nah, pada judul hari ini, Bangga bisa memberikan pokok-pokok pikiran Bapak Ibu sekalian. Kenapa begitu? Karena di atas 50%, lebih kurang di angka 54% itu milenial, Bapak Ibu sekalian. Makanya ketika Ibu Yuni menyarankan judul ini, saya langsung oke kan. Ini passion kita ini, begitu. Ya. Nah, menjadi generasi muda Indonesia yang berbudaya dan berkarya. Nah, kalau ini topiknya, saya selalu mengkaitkan dengan yang namanya Sumpah Pemuda. Oke. Kenapa? Sumpah Pemuda itu adalah momentum bagi kita menggelorakan kembali semangat bahwa dengan semangat Sumpah Pemuda itu banyak yang bisa dibuat dan banyak dilakukan oleh para pemuda kita. Berkarya pemuda kita dengan semangat itu. Nah, perlu juga kita sampaikan, Bapak Ibu sekalian, bahwa sejarah dari Sumpah Pemuda ini berawal sebetulnya dari Kongres Pemuda pertama tahun 1926. Kadang-kadang orang berpikir bahwa Kongres itu dikonotasikan hanya satu kali Kongres Pemuda. Tidak.
Kongres yang pertama tahun 1926, kemudian yang kedua 1928 baru lahir yang namanya Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda itu apa? Mungkin bisa next. Nah, dia kalimat yang sangat sederhana. Pertama, kita sama-sama memahami apa maknanya. Menyampaikan kepada kita bahwa ini loh kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Dan maknanya sangat luas. Kadangkala ketika kita kecil kita berpikir hanya menyampaikan kepada diri kita ini hanya sebuah kalimat. Tidak, maknanya luas. Dan yang paling prinsip bahwa ruh kita itu bergetar ketika kita menyampaikan tanah tumpah darah kita itu adalah tanah Indonesia. Yang kedua, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Nah, selalu kita berkonotasi apa betul kita itu bangsa Indonesia. Nah, ketika gelora semangat yang mengatakan kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Luar biasa. Bangsa ini nanti yang akan diakui oleh dunia internasional sebuah negara kesatuan Republik Indonesia. Digelorakan pada tahun 1928 di saat Sumpah Pemuda, di saat Kongres Pemuda yang kedua, 27-28 Oktober tahun 28. Kemudian yang ketiga, kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Kalimat bahasa persatuan ini kita ingat yang namanya Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang ada berharap persatuan Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh dalam perusahaan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Persatuan itu di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian. Begitu pentingnya. Kenapa di tengah ditaruh ada keseimbangan, ada keadilan seperti itu. Next. Nah, ini perlu juga kita sampaikan bahwa sebelum kemerdekaan itu ada yang namanya Trikoro Darmo. Ini dalam mata pelajaran sejarah perjuangan bangsa PMP dulunya sering keluar kalimat Trikoro Darmo. Nah, itu adalah pergerakan pemuda, bagian dari pergerakan pemuda sebelum kemerdekaan. Tentu terdapat sebuah perkumpulan pelajar di sana yang diberi nama Trikoro Darmo pada tahun 1915, tepatnya 7 Maret. Itu yang pertama. Yang kedua, Perhimpunan Indonesia. Jadi Bapak Ibu sekalian, Perhimpunan Indonesia ini dibentuknya justru di Belanda. Di Belanda dibentuknya, bukan di Indonesia. Di situ ada Suwardi Suryodiningrat, Ki Hajar Dewantara. Ada di sana Cipto Mangunkusumo, yang namanya diabadikan di salah satu rumah sakit keren di ibu kota. Nah, kemudian Kongres Pemuda. Nah, Kongres Pemuda ini tadi saya sudah menyampaikan, kita berpikir bahwa 1928, tidak. Dia 2 kali. Kongres yang pertama, kalau saya bilang itu adalah sebuah kongres yang dilaksanakan belum bisa melahirkan yang namanya Sumpah Pemuda yang 3 tadi. Tapi dia adalah
sebuah awal menyatukan seluruh pemuda, bermusyawarah di sana, menentukan arah mau dikemanakan bangsa kita ini. Nah, kemudian baru pada 27-28 Oktober 1948 lahir yang namanya Sumpah Pemuda yang sangat luar biasa, yang sangat sakti itu, yang insya Allah beberapa hari lagi kita akan memperingati Hari Sumpah Pemuda yang saya pikir hebat sekali, heroik, semangatnya begitu menggebu, yang membuat kita muda kembali, Pak Ari, Bapak Ibu sekalian, yang membuat kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Next. Nah, di sini saya ingin berbagi kepada kita semua, tentunya dari sejarah yang kita sampaikan tadi, dari pra-kemerdekaan, kemudian juga Sumpah Pemuda, makna-makna yang terkandung dari kalimat-kalimat dari Sumpah Pemuda itu. Nah, apabila kita maknai satu persatu, itu sangat kuat sekali, sangat heroik. Nah, tentu ada kiat untuk generasi muda kita agar bisa mewujudkan mimpi Indonesia hebat itu. Kalau mimpi Indonesia hebat itu kan 2045, Bapak Ibu sekalian. Nah, dengan jumlah penduduk kita, milenial itu pada persentasenya di angka 54%. Makanya kita menekankan di sini pemuda. Yang pertama harus ditekankan adalah meningkatkan literasi pemuda. Nah, pemuda kita itu kan sangat terpaku dengan gadget yang dimilikannya, smartphone yang dimilikinya. Iya. Tapi dengan adanya event palsu ini, Pak Ari, Bapak Ibu sekalian, ini salah satu langkah cerdas, terobosan yang luar biasa, sehingga kita mensupport, memotivasi, memberi semangat kepada kita, kepada anak muda, agar kemampuan literasinya itu ditingkatkan, bisa saja melalui karya tulis, karya ilmiah, atau mungkin karang bebas. Nah, sehingga tidak chat dengan WA saja, dengan IG saja, dengan Twitter saja, tapi betul-betul mempunyai kompetensi literasi yang dibuat nantinya, dan ini harus ditingkatkan. Semangat itu memang terintegrasi, Bapak Ibu sekalian, dari kita, baik lingkungan, lembaga-lembaga yang punya kepentingan bagaimana bisa meningkatkan literasi ini. Kemudian yang kedua, terbuka dalam menerima berbagai pemikiran dan pengalaman yang baru. Nah, ini saya teringat yang namanya sebuah model. Model itu namanya Jauh Hari Windows. Kenapa Jauh Hari Windows? Barangkali kita semua juga memahami dia yang menemukan model itu. Ada 4 pintu. Kita tidak tahu, orang tidak tahu. Saya analogikan ke sana. Kita tahu, orang tidak tahu. Yang kedua. Yang ketiga, kebalikannya. Yang keempat, kita tahu, orang juga tahu. Artinya, kita buka diri kita. Apabila kita menutup diri, kalau bahasa kami itu Bapak Ibu sekalian, Bapak Ari, itu namanya koncek dalam tempurung, kata dalam tempurung. Koncek dalam tempurung. Koncek dalam tempurung. Kita berpikir kita hebat, kita pintar, ternyata kita dalam tempurung, sehingga susah untuk mengembangkan beberapa hal-hal yang bisa kita kembangkan, ide-ide dan gagasan yang harusnya bisa kita kembangkan hanya terkungkung oleh tempurung tadi. Kemudian berkontribusi untuk memajukan Indonesia. Nah, ini saya selalu memberikan semacam semangat kepada kita semua
berkontribusi memajukan Indonesia dengan menjadi relawan. Nah, tidak saja harus menjadi atlet, tidak hanya menjadi seorang katakanlah tokoh hebat, tapi ketika ada bencana, ketika ada kecelakaan, kita motivasi diri kita bagian dari relawan. Ambil contoh, misalnya di satu tempat ada kecelakaan, tak satu pun di antara masyarakat yang berani turun tangan menolong korban kecelakaan. Tentu bisa meninggal. Kalau seandainya satu mobil, tentu sudah hilang saja nyawa kita. Makanya saya sebut di sini, berkontribusi memajukan Indonesia dengan menjadi relawan itu, menyemangati diri kita, bagaimana kita bisa beraction, memberikan kontribusi meskipun kecil. Karena dari yang kecil, dia akan menjadi besar. Berapapun jumlah tangga, berapapun jumlah gedung, dimulai dari yang pertama. Dimulai dari lantai yang pertama, dimulai dari tingkat yang pertama, untuk bisa mencapai puncaknya. Dalam berkarir juga begitu. Kemudian, mendukung produk lokal Indonesia. Kenapa ini kita tambahkan? Jadi, Bapak Ibu sekalian, saya beberapa hari yang lalu menjembatani produk olahan makanan yang dibuat oleh UMKM di Sumatera Barat, tempatnya di daerah Kamang. Saya langsung menjembatani agar produk itu dijual di Transmart. Nah, apabila produk itu dijual di Transmart Kota Padang, secara otomatis akan bisa dijual di seluruh Transmart yang ada di Indonesia. Nah, makanya kita mendukung produk lokal Indonesia yang saya kaitkan dengan nanti jiwa entrepreneur pemuda. Nah, jiwa entrepreneur, kewirausahaan, seperti itu. Kemudian menjadi pengguna internet dan media sosial yang baik. Nah, beberapa peristiwa kita lihat banyak justru merugikan pemuda kita. Hanya karena masalah yang sederhana, masalah yang sepele, masalah yang sangat ringan, yang remeh-temeh betul, berurusan dengan pihak yang berwajib. Berurusan dengan hal-hal yang justru merugikan. Makanya ini saya masukkan kiat yang kelima, agar menjadi pengguna internet dan media sosial yang baik, sehingga pemuda kita itu cerdas dalam menggunakan aplikasi itu. Cerdas dalam menggunakan model-model apapun bentuk yang ada di dalam aplikasi tersebut. Kemudian, gunakan design thinking menghadapi era digital. Next. Nah, meskipun kita juga tahu design thinking itu seperti apa, tapi perlu juga kami sampaikan bahwa ini adalah sebuah model, sebuah cara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah seperti itu. Nah, masalah yang diselesaikan kebanyakan masalah bisnis dengan design thinking ini, yang diawali dengan empathize. Jadi, bagaimana kita bisa menjadi diri orang lain? Bagaimana kita bisa menjadi persoalan orang lain yang dalam konteks positif? Bagaimana kita bisa menjadi tubuh UMKM, menjadi usaha mikro, usaha kecil dan menengah, sehingga dari sana kita akan bisa melihat persoalan-persoalan apa yang ada pada UMKM tersebut. Saya agak sedikit merapatkan ke UMKM dan tetap ada konteksnya kewirausahaan, sehingga kita berharap pari pemuda itu dia mempunyai jiwa entrepreneurship, mempunyai jiwa kewirausahaan. Kemudian define,
Define itu setelah beradaptasi, setelah kita memahami bagaimana lingkungan, diri, kita perlu definisikan apa sebetulnya yang terjadi pada persoalan UMKM ini. Oh iya, setelah kita lihat, di sana ada yang namanya finansial, di sana ada yang namanya marketing, di sana ada yang namanya produksi. Oh iya, ada 4 masalah ternyata. Nah, setelah itu baru kita adakan semacam langkah yang ketiga, ide. Kita idekan apa yang harus kita lakukan. Oh iya, kita dorong UMKM tadi, yang di dalamnya juga ada pemuda nantinya, membentuk kelompok. Misalnya kita ambil skop kecil. Ada di sana usaha olahan. Dibuat kelompok, kemudian kelompok tadi dibantu secara struktur organisasinya. Ada ketua, sekretaris, bendara, dan anggotanya. Kita jembatankan dengan pihak perbankan. Di situ ada yang namanya kur, bahkan di petani pun ada namanya kur tani. Jadi nanti kelompok tadi dipinjamkan uang oleh bank tanpa anggunan Bapak. Tanpa anggunan Bapak Ibu sekalian. Anggunnya adalah panen dari produksi taninya tadi. Kalau dia bawang, produknya, panen bawangnya adalah anggunan. Jadi, katakanlah sekarang petani itu meminjam 100-200 juta, anggunan itu adalah produk yang ditanamnya. Begitu. Kemudian ada yang namanya prototype. Nah, kenapa prototype? Jadi ketika kita di satu tempat, kemudian setelah kita definisikan, kita oret-oret. Bisa di sebuah kertas kita oret, di tanah juga bisa oret. Jadi memudahkan, mensimpelkan, mensederhanakan ide-ide kita itu. Kita bisa tulis, oret langkah-langkah apa, tahap-tahap apa. Nah, setelah itu baru dicoba dengan metode yang di awal di empathize tadi, define, kemudian ideat, kemudian prototip, dan tes. Nah, ada menariknya di design thinking ini. Menariknya apa? Apabila kita buntu di prototype, apabila kita buntu di tes, kita boleh kembali ke define. Begitu. Kita definisikan, ternyata tidak hanya finansial, tidak hanya produksi, tidak hanya marketing, ada mungkin masalah lain. Apa itu? Nah, di sana yang namanya perlu kita dorong bagaimana UMKM tadi dia tidak kesulitan di dalam menggunakan teknologi. Literasi teknologi. Kita dorong di sana. Ilmu dia berkaitan dengan teknologi kita dorong. Sehingga dia bisa memasarkan di medsos, memasarkan di media online produk-produknya tadi. Nah, itu tadi. Dari tes apabila buntu bisa ke define. Seperti itu. Dia design thinking ini adalah pemecahan masalah yang berbasis kepada individunya, yang berbasis kepada manusia, berbasis kepada sumber daya manusianya. Next. Saya suka dengan kalimat ini, sebuah motivasi. Isilah waktu luangmu, wahai pemuda, dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi dirimu ataupun orang lain. Sederhana, tapi mempunyai makna yang dalam. Isilah waktumu luang, isilah waktu luangmu dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi dirimu ataupun orang lain. Artinya, kalau kita rasanya sudah cukup terhadap ilmu yang kita pikir, itu bisa
kita transformasikan, tapi tidak kita aplikasikan, menularkannya. Ada dosen di UNAN, Bapak Ibu sekalian, ilmu itu tidak disimpan di saku, tapi untuk diberikan kepada masyarakat. Ya. Dia akan bergelora di masyarakat, dia akan viral di masyarakat, dan bermanfaat untuk semua orang. Begitu. Next. Anak muda, mari kita ubah orientasi. Tak terjebak gaya hidup menumpuk materi. Hidup jujur sederhana. Menolak jalan instan. Menghalalkan segala cara. Ini yang membuat Najwa Shihab. Dan kalimatnya itu memang sebuah kalimat yang membuat kita pun bisa menjadi tersupport, menjadi bersemangat, berenergi kita. Menjadi mudah kembali begitu Pak Ari. Next. Ya. Nah, Pak B.J. Habibie menyampaikan meraih masa depan yang cerah tidak akan didapat dengan mudah. Kita harus mau berkorban untuk mendapatkan hal tersebut. Next. Oke. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan, Pak Ari. Terima kasih. Saya harapkan kita banyak ditanya jawab, sehingga lebih leluasa kita berimprovisasi, dan ini menjadi sesuatu banget bagi saya, Pak Ari. Makasih. Baik. Terima kasih, Pak Renaldi. Ya, luar biasa. Nah, mungkin barangkali sebelum teman-teman yang mau ini, saya mau tanya dulu nih, Pak. Memang kita Indonesia ini satu keberuntungan katanya memiliki pemuda, jumlah angkatan kerja yang sangat banyak, sehingga memungkinkan satu peluang yang bagus menjadi produktif gitu ya. Dan Indonesia menurut prediksi kita akan menjadi salah satu negara terbesar di dunia ini, nomor 4 begitu kurang lebih Pak, tahun 2035 atau berapa ya, saya lupa ini ya. Nah, kira-kira nih Pak, dengan kondisi sekarang gitu ya, kan kalau kita lihat nih anak muda sekarang nih lebih banyak kelihatannya itu baca hoax, terus main sosial media melulu gitu Pak. Apa bisa memungkinkan bisa menjadi suatu berkontribusi bagi bangsa dan negara kira-kira gitu Pak? Jadi saya bangga dengan pertanyaan yang sangat prinsip dari Pak hari ini. Saya mengalami dari lingkungan terkecil ya Pak ya. Ya. Punya anak 3, perempuan, cowok-cowok. Yang perempuan bekerja di salah satu bank BUMN. Yang nomor 2 baru tamat beberapa hari yang lalu. Yang nomor 3 udah semester 3. Nah, beliau memang harinya dihabiskan dengan menggunakan gadgetnya, menggunakan smartphone-nya. Nah, kita berpikir kalau ini yang dilakukan terus, bagaimana mungkin Indonesia menjadi negara hebat pada tahun 2035? Ya. Rasanya kita pesimis, Pak. Namun, setelah kita coba beberapa trik, kalau tadi kan 6 trik yang saya sampaikan untuk bisa merubah pemuda ini berbudaya dan berkarya. Nah, trik itu macam-macam, Pak. Artinya kita kirim, dimulai dari kita, Pak, dari rumah tangga. Rumah tangga dimulai, rumah tangga. Motivasi, nah memang merubah mindset anak kita ini serta merta untuk agar dia tidak menggunakan handphonenya itu hanya sebatas WA, IG, Twitter dan game. Itu memang berat, tapi kalau kita berlahan-lahan dan kemudian kolaborasi dengan pihak sekolah, dengan pihak perguruan tinggi, terkalender event-event yang mirip seperti ini, Pak Ari, kita persamakan pihak-pihak terkait, kita yakin mimpi kita 2035 itu akan terwujud. Saya yakin itu. Tapi memang ini kerja berat, Pak Ari. Tidak kerja yang gampang ini. Ini kerja berat sekali.
Iya. Kita merubah, apalagi 2 tahun belakang ini kita kan bawa belur sama COVID nih. Sekarang mau Iya. bangkit. Iya. Nah, itu saya pikir. Dan kita optimis itu, Pak Ari. Iya, iya, ya. Memang kita berharap demikian ya, karena supaya kalau kita melihat Indonesia ini kita sangat bagus ya, arti dari udah mungkin barangkali Tuhan sudah kasih apa namanya berkah melimpah bagi Indonesia, sumber daya yang begitu besar gitu Pak, tanah yang begitu subur ya, apapun boleh dibilang ada di dalam Indonesia. Tinggal kapan nih dimanfaatkan untuk bisa menjadi negara-negara yang besar begitu. Nah, kalau kita bandingkan dengan satu negara ASEAN saja, Indonesia masih tertinggal. Padahal mungkin negara ASEAN itu salah satu, misalnya contoh Singapura, nggak punya sumber daya, tapi bisa menjadi salah satu negara maju. Nah, kita berharap memang Indonesia bisa menjadi satu negara yang sangat diperhitungkan di kancah dunia ini, gitu, Pak. Nah, kira-kira kalau andai kata menurut Pak Rinaldi, sebetulnya peran apa yang paling penting untuk bisa membawa supaya pemuda-pemuda itu seperti dulu gitu loh Pak, begitu semangat berjuang. Memang dulu kita mau mengusir penjajah gitu kan, tapi sekarang kalau kita kita nggak berjuang, kita juga bisa dijajah secara ekonomi sama bangsa lain gitu Pak. Betul. Benar ya kan? Nah, sekarang kira-kira kalau menurut pemikiran Bapak, apa sih yang harus dibuat? Mungkin entah dari pemerintah kah, atau mungkin tadi dari skup yang kecil dari Bapak bilang dari pihak keluarga dulu, yang kita bisa lakukan kira-kira untuk mereka itu, Pak? Jadi saya pikir kita sepakat bahwa pendidikan tetap menjadi fondasi. Hmm. Lembaga pendidikan akan bisa merubah, akan bisa menjadikan SDM kita betul-betul unggul. Kan Hmm. begitu, Pak Ari? Ya, betul. Nah, ambil contoh. Dari pertanyaan Pak Ari tadi, lembaga mana yang paling pas yang Ya. bisa merubah? Hmm. Lembaga pendidikan. Kalau saya berpikir dari konteks apa namanya ya, setelah SMA itu adalah perguruan tinggi. Hmm. Nah, ada yang namanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Hmm. Kemudian kita kan mendengar terobosan menteri ini kan sudah alergi duluan, Pak Ari. Ih. Sudah alergi duluan. Padahal Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Hmm. Selama 6 bulan, 1 semester, Hmm. mahasiswa kita itu dibolehkan untuk magang bersertifikat di mana saja. Nah, Hmm. begitu. Ya, iya. Di mana saja. Nah, dalam hal ini, kami dari Aprindo, Pak Ari, Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, sudah MOU berkolaborasi dengan beberapa perguruan tinggi. Hmm. Kalau tidak ada halangan, kemungkinan kami akan MOU dengan Unjani yang di Cimahi, Pak Ari. Oh, Nah, oke, bagus nggak ya. ada halangan dengan Cimahi. Nah, Hmm. mahasiswa itu dia bisa magang, diberi pula uang Hmm. oleh retail itu Oke. sesuai dengan kemampuan dan di apa namanya disamakan dengan nilai UMR. Nah, misalnya mahasiswa itu dia kuliah di UI, tapi kampungnya di Padang, begitu. Dia bisa merdeka belajar kampus merdeka di Kota Padang, bisa dia. Hmm. Bisa dia di retail Kota Padang, Hmm. bisa di Transmart dia, Oh, oke. bisa. Nah, ternyata dia itu hobi atau mungkin cita-citanya yang saya maksud Hmm. menjadi seorang entrepreneur, dosennya juga nanti mendorong. Kami Hmm. dari katakanlah bahagian di dalam mereka belajar apabila MOU kerjasama pun tinggi itu dengan Aprindo, kami juga mendorong dia menjadi seorang pengusaha. Hmm. Jadi dia bisa jadi pengusaha, dia bisa menjadi seorang profesional,
dan bisa juga sebagai peneliti di sana. Jadi yang sangat berperan adalah lembaga pendidikan. Satu-satunya yang kita akui mencetak sumber daya manusia yang utuh itu Ya. tentu perguruan tinggi. Saya melihat begitu, Pak Ari. Baik, baik. Bagus. Betul sekali, Pak. Memang kalau tanpa pendidikan, kita nanti dibodohi, ya. Artinya dalam tanda kutip, kita diberdayakan oleh hanya orang asing yang pintar-pintar nanti, ya, Pak, ya. Yang orang asing yang pintar habis itu nikel kita, emas kita habis tuh, Pak Ari. Ya, semua sumber daya alam nanti habis, ya, Pak. Iya, bisa kayak gembel kita keluarnya nanti kan. Nah, ini ada pertanyaan dari peserta, Pak, dari ini yang ikut dalam Zoom ini, dari Desi. Bagaimana caranya memupuk cinta nasionalisme kepada generasi Z ini, Pak? Nah, ini penting juga ini, ya. Bagaimana mereka itu sudah bisa cinta secara nasionalisme itu kepada bangsa negara kita, gitu, ya. Jadi itu tadi makanya saya akan memulai di Sumpah Pemuda, Pak Ari. Saya mulai Sumpah Pemuda. Di dalam CV saya kan ada itu, Pak. Saya juga pernah dipercaya sebagai Ketua KNPI, Komite Nasional Pemuda Indonesia. Nah, di setiap kesempatan tetap saya sebut gelora semangat Sumpah Pemuda. Jadi agar dia cinta tanah air memang diawali dari rumah. Jadi kan ada namanya sekolah SMA, maaf Pak Ari. Ada namanya komite sekolah. Ada namanya orang tua. Nah, kalau di SMA itu biasanya kolaborasi antara komite sekolah ya Pak Ari, dengan guru, dengan wali murid itu kan bisa mengangkat sebuah program. Nah, dananya dari mana? Bisa dari dana komite. Kadang-kadang kan kita selalu tersendat masalah dana, Pak Adi. Padahal kalau seandainya ini kita bersama akan bisa. Nah, diangkat. Misalnya pada minggu pertama bulan Februari, kita sudah mengkalenderkan, menyampaikan dalam rapat itu dianggarkan narasumbernya misalnya Pak Hari, misalnya begitu. Ya. Yang membahas tentang pemuda cinta negara, misalnya begitu. Agar dia mempunyai semangat, mempunyai rasa peduli, dan dia menyadari bahwa ruhnya itu adalah Indonesia. Tumpah darahnya itu. Bertanah air satu, tanah Indonesia. Berbahasa satu, bahasa Indonesia. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Itu disemangatkan. Kemudian pada minggu ketiga misalnya, kita isi pula dengan narasumber yang lain. Nah, teknologi adalah sebuah kebutuhan. Malam ini adalah salah satu bukti bahwa tak melihat jarak, Pak Ari, tak melihat waktu. Jadi bisa dengan Zoom, dan kita pernah mengadakan event di sekolah. Saya juga ketua komite di salah satu SMA terbaik di Sumatera Barat, Pak Ari. Oh iya. Iya. Oke. Jadi kita adakan Zoom, datang cukup ada berapa ratus orang dalam Zoom itu. Nah, ternyata kita diberi kemudahan dengan COVID ini. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bisa memupuk rasa nasionalis kepada generasi Z itu sepanjang kita mau. Sepanjang kita bergerak berpikir apa yang harus kita buat untuk bisa generasi Z itu cinta tanah airnya. Barangkali itu Pak Ari. Baik ya. Jadi kalau lama ini pasti juga mereka akan ya mau kemana gitu lah istilahnya. Dari sini mereka lahir, mereka di sini yang berkembang, dan di sini mereka diajarkan gitu ya Pak ya. Iya betul Pak Ari. Nah, satu lagi pertanyaan dari Bu Yuni nih Pak. Bagaimana supaya membangun mental generasi muda yang kuat dan resilient gitu Pak? Wah, ini seperti tadi Bapak juga ada sedikit menyinggung gitu ya. Nah, mungkin Bapak bisa tambahkan apa gitu Pak, bisa supaya punya mentalnya kuat seperti ini Bu Yuni, pertanyaannya cukup berat ini Bu Yuni. Makanya saya bilang ke
teman-teman, termasuk juga si Pak Ari ya. Jawabannya adalah membangun jiwa kewirausahaan. Iya. Itu Pak Ari. Nah, Betul. kadang-kadang kita kan berpikir jiwa kewirausahaan itu hanya diberikan kepada apa namanya, kita-kita yang akan berusaha, Iya. kita-kita yang akan apa namanya membuka lapangan pekerjaan. Tidak. Saya sampaikan ketika saya memberikan kuliah itu Pak Ari, jiwa kewirausahaan itu for all, untuk semua. Karena di sana ada yang namanya berani. Nah, Ya. gitu Pak Ari. Ada yang berani. Berani. Berani apa? Menanggung resiko, jejaring, inovasi, teliti. Ya. Jadi untuk bisa kita menjadi tangguh, anak muda kita menjadi tangguh itu, menghadapi tantangan itu, memang harus kita berikan jiwa kewirausahaan. Tidak ada kata lain, Pak. Dengan jiwa kewirausahaan itu, dia akan bisa menghadapi beberapa persoalan. Bagaimana mungkin dia bisa melangkah? Ya. Takut salah. Kan begitu, Pak Ari. Takut salah. Tapi dengan jiwa kewirausahaan, dia berani berbuat. Trial and error. Salah, ulangi, salah, ulangi. Sehingga salah itu takut menghadapi dia. Barangkali itu, Pak Ari. Oke, baik. Jadi kelihatannya memang kita harus bisa menciptakan. Memang kalau kita lihat dari kementerian ya Pak, memang Indonesia ini memang sangat membutuhkan entrepreneur-entrepreneur untuk bisa menjadi satu negara maju, Pak. Katanya kalau mau negara maju itu kira-kira kurang lebih dari total penduduk minimal ada 15% kalau tidak salah itu yang menjadi pengusaha itu, Pak. Jadi kita ini masih jauh gitu Pak, masih sedikit gitu. Jadi Bapak hari ini sudah mengingatkan nih kepada para pemuda untuk membangun jiwa entrepreneurship gitu. Membangun. Karena kalau kita lihat bangsa yang besar itu memang pengusahanya itu banyak di negara itu. Macam contoh Singapura yang tetangga kita situ ya Pak ya. Mereka menjadi negara maju karena punya banyak pengusaha di negaranya gitu. Jadi kita berharap nih dengan apa Bapak ya dari sebagai banyak organisasi yang memang juga mau membangun untuk pemuda-pemuda ini bisa bisa malam ini bisa menginspirasi nih untuk bisa pemuda-pemuda yang lain bisa mendengarkan gitu ya Pak ya. Betul Pak Ari. Oke, baik. Nah mungkin ini masih ada satu lagi pertanyaan ya. Bagaimana Bapak melihat ada sekolah yang terlalu oke, ini kita nggak bahas lah ya yang seperti itu ya. Jadi gini Pak, kira-kira ini waktu mungkin juga sudah tidak terlalu banyak. Kira-kira Bapak ada closing statement yang bisa membantu buat pemuda bisa lebih 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 membangun membara gitu, membangun bangsa dan negaranya itu Pak. Gimana Pak? Jadi para pemuda, harapan bangsa itu Pak Hari. Tak ada kata terlambat. Robah mindset adik-adik kita pemuda itu sekarang juga. Putar haluan. Sekarang juga. Ya. Sehingga pastikan sebuah kalimat bahwa kita adalah bangsa yang besar, kita akan menjadi negara hebat pada tahun 2035. Tentunya dengan menancapkan di dada kita itu semangat Garuda di dadaku melalui jiwa kewirausahaan. Barangkali itu Pak Ari. Baik, luar biasa ini Pak Renaldi. Mudah-mudahan ini nanti setelah rekaman ini nanti kemudian juga banyak yang mendengarkan dan bangkitkan ya gelora untuk terus bisa mau membangun entrepreneurship di dalam hidupnya.
dan bisa membangun juga untuk bangsa, berkontribusi untuk bangsa dan negara kita. Jadi sebaik-baiknya manusia, saya ingat sekali ini kata bijak yang sangat bagus, seperti tadi Bapak katakan, sebaik-baiknya kita jadi manusia adalah menjadi manusia yang bermanfaat. Bermanfaat. Jadi kitalah jadi bermanfaat bagi diri kita dan orang-orang di sekeliling kita, terutama bangsa dan negara kita yang sudah membuat kita hadir di sini dan berkontribusi di sini gitu ya Pak. Betul sekali Pak Ari, ini luar biasa Pak Ari. Saya juga jadi bangga bisa sebagai narasumber, bisa sebagai sahabat untuk sebuah lembaga yang luar biasa, dan saya akan segera konfirmasi kepada Aprindo Pusat agar MOU kalau memang memungkinkan segera dibuat kesepakatan tanggal berapa, bulan berapa ditandatangani. Begitu Pak Ari. Baik, terima kasih Pak. Nanti kami tunggu kabar berita lebih lanjutnya ya. Baik Pak Ari. Terima kasih Pak Renaldi. Mudah-mudahan kebaikan Bapak yang hari ini bisa membawa berkah nih Pak. Bapak juga diberikan kesehatan, Amin. Kebahagiaan, dan berkah melimpah dari Allah gitu ya Pak ya. Amin. Amin Pak. Oke, baik. Baik, sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan, demikian yang sudah kita dengarkan. Paparan yang dilakukan oleh Pak Renaldi, beliau sangat berkontribusi dalam membangun para pemuda ya, karena beliau juga ikut sebagai juga seorang ketua dari Komite Pemuda Indonesia gitu ya. Dan mudah-mudahan ini bisa menginspirasi dan memotivasi kita untuk membangun, terutama pesan dari Pak Renaldi adalah jiwa entrepreneurship kita, supaya kita bisa berkontribusi untuk bangsa dan negara kita. Baik, mudah-mudahan ini bisa membantu membangun kita menjadi lebih baik, dan tentunya bangsa dan negara kita menjadi lebih baik. Terima kasih sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan, kita akan berjumpa kembali di dalam acara yang berikut.